sahabat John dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya akan membacakan bab 3 dari buku Ragam Akal Budi, Memahami Kesadaran, karya Daniel C. Dennett yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka. Bab 3 ini terkait dengan tubuh dan akal budinya. Saya akan mulai. Ini bab ini dari halaman 70 ke halaman ke-100. Pada masa depan yang jauh, saya melihat medan yang terbuka bagi penelitian-penelitian yang jauh lebih penting. Psikologi akan dilandasi fondasi baru, yaitu kuasa dan kapasitas mental yang didapat secara berangsur-angsur akan terang benderang asal-muasal manusia dan sejarahnya. Charles Darwin, The Origin of Species. Dari sensitivitas hingga kesadaran. Akhirnya, mari mengawali perjalanan sang alam, atau sebagaimana kita sebut hari ini, proses evolusi berdasarkan seleksi alam tidak punya pandangan ke depan sama sekali, tapi telah berangsur-angsur membangun makhluk-makhluk berpandangan ke depan. Tugas akal budi adalah menghasilkan masa depan, seperti yang dicetuskan oleh penyair Paul Valéry. Akal budi pada dasarnya adalah antisipator, pembangkit harapan. Akal budi mengambil petunjuk dari masa kini yang kemudian diasah dengan bantuan bahan yang disimpannya dari masa lalu, mengubahnya menjadi antisipasi masa depan. Lalu akal budi bertindak secara rasional atas dasar antisipasi yang diperoleh dengan susah payah. Dengan adanya kompetisi berebut sumber daya yang tak terhindarkan di dunia makhluk hidup, tugas yang dihadapi organisme bisa dianggap sebagai satu versi permainan petak umpet. Butuhkan dan bersembunyi dari mereka yang membutuhkan apa yang kita punya. Replikator paling awal, makromolekul, punya kebutuhan dan mengembangkan peranti sederhana, relatif sederhana untuk memperoleh sumber daya. Pencariannya terutama sekedar perjalanan sembarangan dengan alat pencengkam yang disesuaikan dengan kegunaan. Kalau menemukan sumber daya yang dicari, replikator mengambilnya. Pencari itu tak punya rencana, tak punya gambar pedoman, tak punya representasi hal-hal yang dicari selain konfigurasi pencengkam. Pencengkam ibarat kunci dan lubangnya, tak lebih daripada itu. Jadi makromolekul tidak tahu apa yang dia cari dan tidak perlu tahu. Prinsip perlu tahu itu paling terkenal dalam dunia spionase, baik sungguhan maupun fiktif. Tidak ada agen yang harus diberi informasi lebih banyak ketimbang apa yang mutlak perlu dia ketahui demi menjalankan perannya dalam suatu proyek. Sebagian besar prinsip yang sama telah dijunjung tinggi selama miliaran tahun dan terus dijunjung tinggi dengan triliunan cara dalam rancangan setiap makhluk hidup. Agen-agen atau mikroagen atau pseudoagen yang menyusup suatu makhluk hidup seperti agen rahasia CIA atau KGB diberi hanya informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas khususnya yang terbatas. Dalam spionase, alasannya adalah keamanan. Di alam,
alasannya adalah ekonomi. Sistem yang dirancang paling murah, paling tak intensif akan ditemukan lebih dulu oleh sang alam dan diseleksi tanpa memandang jauh ke depan. Ngomong-ngomong, kita perlu menyadari bahwa rancangan yang paling murah pun tidak jadi bukan yang paling efisien atau yang paling kecil. Boleh jadi lebih murah bagi sang alam untuk menambahkan atau membiarkan banyak hal tambahan yang tak berfungsi hanya karena hal-hal itu tercipta oleh proses replikasi dan perkembangan tak dapat dihapuskan tanpa biaya mahal. Telah diketahui bahwa banyak mutasi menyisipkan kode yang semata-mata mematikan satu agen tanpa menghapusnya, langkah yang jauh lebih murah dijalankan di ruang genetis. Fenomena serupa di dunia rancang bangun manusia terjadi secara rutin dalam pemrograman komputer. Kalau pada pemrograman memproduksi suatu program, misalnya membuat Word with Bang 7.0 untuk menggantikan Word with Bang 6.1. Praktik standarnya adalah menciptakan kode sumber baru yang mirip kode lamanya semata-mata dengan menyalin kode lama lalu mengedit atau memutasi salinannya. Kemudian sebelum menjalankan atau mengoptimalisasi kode barunya, mereka command out kode lamanya, melumpuhkan dengan mengubahnya menjadi komentar. Tidak menghapusnya dari berkas kode sumber, tapi menandai versi lamanya dengan lambang-lambang khusus yang memberitahu komputer untuk melewatkan hal-hal yang diberi lambang itu ketika mengompilasi atau menjalankan satu program. Instruksi lama tetap ada di genom, ditandai sedemikian rupa sehingga tidak pernah terekspresikan di fenotip. Hampir tidak ada biayanya untuk menyimpan kode lama sepanjang perjalanan, dan kode lama itu mungkin ada gunanya suatu hari nanti. Situasi di dunia bisa berubah, misalnya membuat versi lama malah lebih baik, atau salinan tambahan versi lama mungkin suatu hari nanti bermutasi menjadi sesuatu yang ada nilainya. Rancangan yang diperoleh dengan sukar seperti itu tidak seharusnya dibuang begitu saja karena akan sulit untuk menciptakannya kembali dari nol. Seperti yang sudah menjadi semakin jelas, evolusi sering memanfaatkan taktik itu. Berkali-kali menggunakan sisa-sisa proses rancangan sebelumnya, saya menjelajahi lebih mendalam prinsip akumulasi rancangan hemat dalam Darwin dan Garros ide. Makromolekul tidak punya kebutuhan untuk tahu, dan keturunannya makhluk bersel tunggal jauh lebih kompleks, tapi juga tidak punya kebutuhan untuk tahu apa yang dilakukan atau mengapa apa yang dilakukan itu adalah sumber penghidupan. Maka selama miliaran tahun ada alasan tanpa perumus alasan atau penyaji alasan atau bahkan penilai alasan. Dalam arti kuat, sang alam, proses seleksi alam secara tersirat menunjukkan apresiasinya terhadap alasan yang bagus tanpa kata dan tanpa akal budi dengan memberinya rancangan terbaik bertahan. Kita, para ahli teori yang muncul belakangan, adalah yang pertama melihat pola dan mencari tahu alasan-alasan itu, pembenaran umum rancangan yang telah tercipta selama jutaan tahun. Kita menggambarkan pola-pola itu menggunakan kedudukan intensional. Bahkan sebagian ciri rancangan yang paling sederhana dalam organisme, ciri-ciri permanen yang bahkan lebih sederhana ketimbang saklar, nyala padam, dapat dipasang dan disempurnakan oleh proses yang punya tafsiran kedudukan intensional. Misalnya, semua teori menyatakan tumbuhan tak punya akal budi sama sekali. Tapi seiring evolusi, ciri-ciri tumbuhan dibentuk oleh kompetisi yang dapat dibuat modelnya dengan teori permainan matematika, seolah tumbuhan dan para pesaingnya itu agen seperti kita. Tumbuhan yang dalam evolusinya punya sejarah panjang menjadi mangsa herbivora, sehingga mengembangkan zat yang beracun bagi herbivora tersebut,
sebagai langkah pertahanan. Herbivora pada gilirannya sering mengembangkan toleransi tertentu di sistem pencernaannya sehingga racun itu dan kembali berpesta sampai ketika tumbuhan itu setelah gagal dalam upaya pertama mengembangkan racun lebih kuat atau duri tajam sebagai langkah berikutnya dalam perlombaan senjata penuh manuver dan manuver tandingan yang semakin meningkat. Di titik tertentu, herbivora itu mungkin memilih untuk tidak membalas tapi justru beralih ke sumber pangan lain. Kemudian tumbuhan non beracun lainnya mungkin berevolusi untuk meniru si tumbuhan beracun, mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pilih herbivora itu, baik penglihatan maupun penciuman, sehingga menebeng gratis ke pertahanan racun spesies tumbuhan lain. Pembenaran umumnya jelas dan dapat diprediksi walaupun tumbuhan-tumbuhan itu maupun sistem pencernaan herbivora tidak punya akal budi dalam arti biasa. Semua berlangsung dalam tempo yang luar biasa, lambat, berdasarkan standar kita. Satu langkah dalam permainan petak umpet itu dilakukan ataupun ditanggapi bisa butuh ribuan generasi, ribuan tahun, walaupun dalam satu situasi tertentu temponya cepat pula hingga mengejutkan. Pola-pola perubahan evolusi muncul begitu perlahan sehingga tak kasat mata dalam tingkat asupan informasi kita yang biasa dan mudah bagi kita melewatkan tafsir intensionalnya atau mengecilkannya semata-mata sebagai metafora atau hayalan. Bias yang mendasari penyangga tempo normal kita disebut Calvinisme skala massa, Timeskal Calvinism. Lihat orang yang cerdas dan paling tajam otaknya yang kita tahu, bayangkan memfilmkan dia beraksi dalam gerak sangat lambat, katakanlah 30.000 frame per detik untuk diputar dengan tempo normal 30 frame per detik. Komentar cerdas kilat yang diucapkan dalam sekejap tampak keluar lambat sekali dari mulutnya membuat bosan bahkan penonton bioskop yang paling sabar sekalipun. Kalau sudah begitu, mana bisa kita memprediksi kecerdasan performanya yang dalam kecepatan biasa tak diragukan. Kita juga terpukau oleh ujung lain skala massa tak sesuai. Sebagaimana yang ditunjukkan fotografi selang waktu, kala mengganti bunga tumbuh, tertunas dan mekar dalam beberapa detik, kita hanyut hampir tanpa perlawanan ke dalam kedudukan intensional. Lihat bagaimana tumbuhan itu berujung ke atas, berlomba-lomba dengan tetangganya demi mendapat tempat enak di bawah matahari, mendesakkan dedaunannya sendiri, penuh sikap menantang menuju cahaya, menangkis pukulan balik, mengelakkan dan meliuk-liuk seperti petinju. Pola-pola yang persis sama terproyeksi dengan kecepatan-kecepatan berbeda dapat menyingkap atau menyembunyikan kehadiran akal budi atau ketiadaan akal budi, atau demikian tampaknya skala spesial juga memperlihatkan bias yang tertanam kuat. Jika nyamuk sebesar burung camar, lebih banyak orang akan yakin bahwa nyamuk punya akal budi, sementara jika kita harus melihat melalui mikroskop untuk melihat ulang langsung, melihat pula lingsang, kita akan tak yakin bahwa lingsang suka bermain-main. Supaya kita melihat suatu hal seperti punya akal budi, kecepatan aksinya harus tepat. Dan ketika kita betul-betul melihat sesuatu seperti punya akal budi, kita tak punya banyak pilihan. Persepsinya hampir tak dapat dilawan. Namun apakah itu hanya fakta tentang bias kita sebagai pengamat, atau apakah ini fakta tentang akal budi? Apa peran kecepatan sesungguhnya dalam fenomena akal budi? Apakah akal budi senyata akal budi manapun yang menjalankan aktivitasnya dalam kecepatan yang lebih perlahan ketimbang akal budi kita? Berikut alasan dibalik pemikiran bahwa akal budi perlahan itu mungkin ada, andaikan planet kita dikunjungi oleh penghuni Mars
yang memikirkan sejenis pemikiran yang sama dengan kita, tapi ribuan atau jutaan kali lebih cepat ketimbang kita, bagi mereka kita akan terlihat sedungu pohon dan mereka akan cenderung mencemooh hipotesis bahwa kita punya akal budi. Jika memang begitu, mereka salah, menjadi korban Calvinis skala massa mereka sendiri. Kalau kita ingin menyangkal bahwa mungkin ada akal budi yang berpikir amat lambat, kita harus menemukan landasan lain selain akrabnya kita dengan kecepatan pemikiran manusia. Landasan apa yang mungkin? Mungkin bisa jadi kita berpikir ada kecepatan minimal untuk akal budi, agak seperti kecepatan lepas minimal yang dibutuhkan untuk mengatasi gravitasi dan meninggalkan planet ini. Agar gagasan itu dapat menarik perhatian kita, apalagi dukungan, kita perlu teori yang menyatakan bagaimana itu bisa terjadi. Ada apa di suatu sistem yang bergerak makin lama makin cepat hingga akhirnya menerobos ambang batas akal budi dan menciptakan akal budi yang sebelumnya tidak ada? Apakah gesekan bagian-bagian yang bergerak menciptakan panas yang setelah melebihi suhu tertentu menimbulkan transformasi sesuatu di takaran kimia? Mengapa pula itu bisa menciptakan akal budi? Apakah itu seperti jarah-jarah dalam akselerator yang mendekati kecepatan cahaya dan menjadi bermassa luar biasa besar? Mengapa itu bisa menciptakan akal budi? Apakah perputaran cepat bagian-bagian otak, entah bagaimana membentuk wahana penampung guna mencegah lepasnya jarah-jarah akal budi yang berakumulasi hingga mencapai masa kritis dan menjadi satu akal budi? Kecuali kalau suatu alur semacam itu dapat disusulkan dan dipertahankan. Gagasan bahwa kecepatan semata-mata penting bagi akal budi tidaklah menarik, karena memang ada alasan bagus untuk menganggap kecepatan relatiflah yang penting. Persepsi, pertimbangan, dan tindakan semuanya cukup cepat relatif terhadap lingkungan yang tersingkap untuk mencapai tujuan-tujuan akal budi. Memproduksi masa depan tidak ada gunanya bagi suatu sistem intensional jika prediksinya tiba terlambat untuk disikapi. Evolusi akan lebih memilih kecerdasan cepat ketimbang kecerdasan lambat. Kalau semua hal sama dan membinasakan mereka yang rutin terlambat bereaksi. Namun bagaimana jika ada planet di mana kecepatan cahaya adalah 100 km per jam dan semua peristiwa dan proses fisiknya lainnya dilambatkan untuk menjaga temponya? Karena tempo peristiwa di dunia fisik tidak dapat dicepat-cepatkan atau dilambatkan sebesar itu, kecuali dalam percobaan pemikiran para filsuf yang fantastis. Suatu persyaratan kecepatan relatif bisa berjalan baik sebagaimana persyaratan kecepatan mutlak. Dengan mempertimbangkan kecepatan mutlak, dengan mempertimbangkan kecepatan batu yang dilempar mendekati sasaran, dengan adanya kecepatan teriakan, peringatan yang dapat terdengar melalui atmosfer, dengan adanya gaya yang harus dikerahkan untuk membuat 100 kg tubuh yang sedang berlari dengan kecepatan 20 km per jam berkelok tajam ke kanan atau ke kiri. Dengan adanya semua itu dan segudang spesifikasi performa lain yang pasti, otak yang berguna harus bekerja dengan kecepatan minimal tertentu, terpisah dari cahaya, sifat emergen properties, hayalan yang juga bisa dihasilkan hanya dengan kecepatan tertentu. Persyaratan kecepatan kerja itu pada gilirannya maksa otak memanfaatkan wahana transmisi informasi yang dapat menunjang kecepatan itu. Itu satu alasan bagus untuk memikirkan akal budi terbuat dari apa. Bisa jadi ada akal budi berbahan lain. Ketika peristiwa-peristiwa yang sedang dibahas bergulir dengan tempo yang lebih lambat, sesuatu yang pasti akal budi bisa terjadi di wahana lain. Pola-pola itu dapat dibaca dalam fenomena hanya ketika kita menggunakan kedudukan intensional. Selama periode waktu yang paling panjang sekali,
spesies atau garis keturunan tumbuhan dan hewan dapat menjadi peka akan kondisi-kondisi yang berubah dan menanggapi perubahan yang didasarkan dengan cara-cara rasional. Itu saja yang dibutuhkan, pendudukan intensional untuk menemukan daya ungkit prediksi dan penjelasan. Selama periode yang jauh lebih pendek, individu tumbuhan dapat menanggapi dengan tepat perubahan yang dirasakan di lingkungannya, menumbuhkan dedaunan dan ranting baru untuk mengeksploitasi cahaya matahari yang tersedia, memanjangkan akar menuju air, dan bahkan dalam beberapa spesies untuk sementara menyesuaikan komposisi kimiawi bagian-bagiannya yang dapat dimakan demi menangkal pemasangan oleh herbivora yang sedang ada. Sejenis kepekaan bertempo lambat seperti kepekaan buatan termostat dan komputer bisa mendadak tampak seperti tiruan kelas 2 fenomena yang betul-betul membuat perbedaan. Sentiensi mungkin kita bisa membedakan sistem intensional semata-mata dari akal budi asli dengan bertanya apakah kandidat yang sedang dibahas memiliki sensitensi. Lalu apa itu? Sensitensi belum pernah diberi definisi yang layak, tapi kurang lebih itu istilah standar untuk apa yang dibayangkan sebagai kesadaran, consciousness, tingkat rendah. Kita mungkin ingin membedakan sentiensi dengan kepekaan belaka, fenomena yang diperlihatkan oleh organisme bersel tunggal, tumbuhan, pengukur bahan bakar di mobil kita, dan film fotografis di kamera kita. Kepekaan atau sensitivitas tidak perlu melibatkan kesadaran sama sekali. Film fotografis punya gradasi kepekaan terhadap cahaya yang berbeda-beda. Termometer terbuat dari bahan yang tak peka terhadap perubahan suhu. Kertas litmus peka terhadap hadirnya asam. Pendapat populer menyatakan bahwa tumbuhan dan mungkin hewan-hewan yang paling rendah, ubur-ubur, spon, dan sebangsanya peka tanpa menjadi sentien, tapi hewan-hewan yang lebih tinggi sentien seperti kita, hewan-hewan itu tak sekedar dianugerahi perlengkapan peka, perlengkapan yang menanggapi secara berbeda-beda dan tepat kepada berbagai hal. Hewan-hewan itu memiliki sifat lain yang disebut sentiensi. Demikianlah pendapat populer. Namun apa sebenarnya sifat yang disebut itu? Apa arti sentiensi yang membuatnya melebihi kepekaan? Pertanyaan itu jarang diajukan dan belum pernah dijawab secara layak. Kita seharusnya tak mengasumsikan ada jawaban-jawaban yang bagus. Dengan kata lain, seharusnya kita tidak menganggap bahwa itu pertanyaan yang bagus. Jika kita ingin memakai konsep sentiensi, kita harus membangunnya dari bagian-bagian yang kita pahami. Semua orang setuju bahwa kesadaran memerlukan kepekaan, plus faktor X lain yang belum terdefinisi, sehingga jika kita mengarahkan perhatian ke berbagai ragam kepekaan dan peran-peran yang memanfaatkan berbagai ragam itu, sambil mencari sesuatu yang kita anggap tambahan penting, kita bisa menemukan kesadaran sambil jalan. Selanjutnya, kita dapat menambahkan fenomena kesadaran ke dalam kisah kita yang bergulir, atau alternatifnya, keseluruhan gagasan sentiensi sebagai kategori khusus bagi bisa hilang. Dengan suatu cara, kita akan meneliti medan yang memisahkan kita yang berkesadaran dari makromolekul leluhur yang sekadar peka dan tak berkesadaran. Suatu tempat menarik untuk mencari perbedaan penting antara kepekaan dan kesadaran adalah dari bahan yang terlibat, media atau wahana tempat informasi bergerak dan berubah. Media dan pesan. Kita mesti melihat lebih cermat ke perkembangan yang saya gambarkan di permulaan bab 2, sistem kendali paling awal. Sesungguhnya hanya perlindungan tubuh. Tumbuhan memang hidup tapi tidak punya otak. Tumbuhan tidak perlu otak karena gaya hidupnya. Namun tumbuhan perlu menjaga tubuhnya tetap utuh dan terletak secara pas untuk mendapat manfaat dari lingkungan sekitar.
Untuk itu, tumbuhan mengembangkan sistem pengaturan diri atau kendali yang memperhitungkan variabel-variabel penting dan bereaksi dengan sesuai. Perhatikan tumbuhan dan dengan demikian intensionalitas tingkat rendahnya terarah ke dalam menuju kondisi internal atau terarah ke kondisi batas serba penting antara tubuh dan dunia yang kejam. Tanggung jawab untuk memantau dan membuat penyesuaian dibagi-bagikan, tidak terpusat. Penginderaan lokal atas perubahan kondisi dapat dipenuhi oleh reaksi-reaksi lokal yang sebagian besar terpisah satu sama lain. Itu kadang-kadang dapat berujung permasalahan koordinasi. Satu tim mikrogen bertindak tak sejalan dengan yang lain. Ada waktu ketika pembuatan keputusan sendiri-sendiri adalah gagasan buruk. Kalau semua orang memutuskan untuk pindah ke sisi kanan ketika kapal miring sedikit ke kiri, kapal bisa terguling ke kanan. Namun secara keseluruhan, strategi minimalis tumbuhan sangat bisa jadi terpenuhi oleh pembuatan keputusan yang sangat terdistribusi, yang secara sederhana dikoordinasikan oleh pertukaran informasi yang sederhana dan lambat lewat difusi dalam cairan yang mengalir ke seluruh tubuh tumbuhan. Mungkin tumbuhan hanya hewan yang lambat sekali mengalami sentiensi yang terlewatkan oleh kita karena chauvinisme skala masa kita, karena tidak ada makna tetap bagi kita. Sentiensi kita bebas memungut salah satu yang kita pilih. Jika ingin, kita bisa mengacu ke tanggapan tumbuhan yang lambat tapi dapat diandalkan terhadap lingkungan sebagai sentiensi. Tapi kita akan memerlukan alasan untuk membedakan kualitas itu dari kepekaan semata-mata yang diperlihatkan oleh bakteri dan bentuk kehidupan bersel tunggal lainnya. Belum lagi alat ukur cahaya di kamera. Tidak ada calon yang bagus alasan seperti itu, dan ada yang cukup menggugah untuk mencadangkan istilah sentiensi bagi sesuatu yang lebih istimewa. Hewan punya sistem pemeliharaan tubuh yang lambat seperti milik tumbuhan, dan lazimnya kita membedakan antara operasi sistem itu dan sentiensi hewan. Hewan memiliki sistem pemeliharaan tubuh yang lambat sejak pertama kali ada. Sebagian molekul yang mengambang dan di dalam media seperti itu, misalnya aliran darah, merupakan operatif yang secara langsung melakukan hal-hal untuk tubuh. Misalnya sebagian di antaranya menghancurkan penyerbu yang beracun dalam pertarungan satu lawan satu, dan sebagian lagi lebih menyerupai pembawa pesan yang kedatangan dan pengenalannya oleh agen-agen lebih besar memberitahu agen-agen itu untuk melakukan hal-hal, misalnya mempercepat denyut jantung atau muntah. Kadang-kadang agen lebih besar itu adalah seluruh tubuh. Misalnya kala kelenjar pineal di beberapa spesies mendeteksi berkurangnya cahaya matahari siang hari, kelenjar itu menyiarkan pesan hormonal ke seluruh tubuh agar mulai bersiap-siap menghadapi musim dingin. Tugas dengan banyak subtugas yang semuanya terpicu oleh satu pesan. Kendati aktivitas dalam sistem hormonal kuno itu bisa disertai oleh contoh-contoh luar biasa apa yang bisa kita anggap sentiensi, seperti rasa mual atau pusing atau kedinginan atau birahi. Sistem-sistem itu beroperasi secara terpisah dari pengiring sentien. Misalnya di hewan yang koma atau tidur, para dokter berbicara tentang kasus manusia yang otaknya mati, yang dijaga tetap hidup dengan respirator. Dalam kondisi vegetatif, ketika hanya sistem pemeliharaan tubuh yang menjaga organ dan tubuh tetap hidup, sentiensi hilang, tapi semacam kepekaan masih ada, mempertahankan beraneka rupa keseimbangan tubuh, atau setidaknya begitulah bagaimana banyak orang ingin menerapkan dua kata itu. Pada hewan, sistem paket biokimiawi informasi kontrol yang kompleks akhirnya dilengkapi dengan sistem yang lebih cepat, berjalan di wahana yang berbeda, denyut aktivitas listrik yang berkeliling dari urat saraf. Terbentuklah peluang bagi reaksi lebih cepat dan juga dimungkinkan distribusi kontrol secara berbeda. Karena adanya perbedaan geometri koneksi yang dimungkinkan dalam sistem baru itu, sistem saraf otonom,
kepentingan sistem baru masih bersifat internal atau boleh dikata bersifat langsung, baik dalam hal waktu dan ruang. Apakah tubuh harus gemetar sekarang atau harus berkeringat? Apakah proses pencernaan di dalam perut harus ditunda karena ada kebutuhan pasokan darah melebihi mendesak di tempat lain? Apakah hitungan mundur ejakulasi harus dimulai dan seterusnya? Pertemuan antara wahana yang baru dan lama harus dianggap oleh evolusi, dan sejarah perkembangan itu telah meninggalkan jejaknya dalam keadaan kita sekarang, membuatnya jauh lebih rumit ketimbang yang kita perkirakan. Mengabaikan kompleksitas itu lebih sering membuat para ahli teori akal budi tersesat, termasuk saya sendiri, jadi kita harus mengamatinya secara singkat. Salah satu asumsi fundamental yang dipakai oleh banyak teori akal budi modern dikenal sebagai fungisionalisme. Gagasan dasarnya dikenal baik dalam kehidupan sehari-hari dan ekspresi tamsilnya banyak. Misalnya, jika tak ada rotan, akar pun jadi. Yang membuat sesuatu menjadi akal budi atau kepercayaan atau rasa sakit atau rasa takut bukanlah bahannya, melainkan apa yang bisa dilakukannya. Kita menghadapi prinsip itu sebagai sesuatu yang tidak kontroversial di bidang-bidang lain, khususnya dalam penilaian kita tentang artefak. Yang membuat sesuatu menjadi busi adalah bahwa benda itu bisa dicolokkan ke dalam situasi tertentu yang menghasilkan listrik ketika diminta. Itu saja yang penting. Warna atau bahan atau kompleksitas internalnya bisa bermacam-macam, begitu juga bentuknya, sepanjang bentuknya memungkinkan. Busi itu memenuhi dimensi spesifik peran fungsionalnya. Di dunia makhluk hidup, fungsionalisme diapresiasi secara luas. Jantung adalah sesuatu yang memompa darah. Jantung buatan atau jantung babi bisa melakukan hal yang kira-kira sama pula, sehingga bisa menggantikan jantung manusia yang rusak. Ada lebih daripada 100 varias lisozim, protein yang berharga, yang berbeda-beda susunan kimiawinya. Yang membuat semua itu menjadi lisozim adalah apa yang membuatnya berharga, apa yang bisa dilakukan olehnya. Lisozim ini bisa saling bertukar dalam hampir segala hal. Dalam jargon standar fungisionalisme, entitas yang didefinisikan secara fungsional mengakui realisasi majemuk seperti jantung buatan. Apakah akal budi buatan bisa dibuat menjadi nyata, direalisasikan dari apapun? Begitu kita menemukan apa yang dilakukan akal budi, apa yang dilakukan rasa sakit, apa yang dilakukan kepercayaan, dan seterusnya. Seharusnya kita mampu menciptakan akal budi atau bagian-bagian akal budi dari bahan alternatif yang punya kompetensi itu. Dan bagi banyak ahli teori, termasuk saya sendiri, tampaknya jelas bahwa yang dilakukan akal budi adalah memproses informasi. Akal budi adalah sistem kontrol tubuh, dan untuk mengeksekusi tugas yang telah ditetapkan kepadanya, akal budi perlu mengumpulkan, memilah-milah, menyimpan, mentransformasi, dan melakukan kegiatan memproses informasi lain tentang tugas-tugas kontrol yang dipekerjakannya. Sejauh ini bagus. Fungsionalisme di sini maupun dimanapun, di mana saja, berjanji membuat hidup menjadi lebih mudah bagi ahli teori dengan beralih dari sebagian kehususan rumit performa dan berfokus ke kerja yang betul-betul menuntaskan hal-hal. Namun fungsionalis biasanya terlalu menyederhanakan konsepsinya mengenai tugas itu, membuat hidup menjadi terlalu mudah bagi ahli teori. Ada godaan untuk memikirkan sistem saraf, baik sistem saraf otonom maupun kawannya yang belakangan, sistem saraf pusat, sebagai jaringan informasi yang terikat di berbagai tempat spesifik, titik transducer atau masukan, dan titik efektor atau keluaran dengan realitas tubuh.
Transducer adalah suatu peranti yang mengambil informasi di suatu medium, perubahan konsentrasi oksigen di darah, redupnya cahaya sekeliling, naiknya suhu, dan menerjemahkannya ke medium lain. Sel fotoelektrik mentransduksi cahaya dalam bentuk foton yang menabrak menjadi sinyal listrik dalam bentuk elektron yang mengalir melalui kabel mikrofon, mentransduksi gelombang bunyi menjadi sinyal di media elektronik yang sama. Pegas bimetal plasmostat mentransduksi perubahan suhu sekitar menjadi lengkungan pegas, dan ini pada gilirannya bisa diterjemahkan menjadi transmisi sinyal listrik di sepanjang kabel untuk menyalakan atau mematikan pemanas. Sel batang dan sel kerucut di retina mata adalah transduser cahaya menjadi sinyal saraf. Gendang telinga mentransduksi gelombang bunyi menjadi getaran, yang kemudian ditransduksi oleh sel rambut di membran basilaris menjadi sinyal saraf. Ada transduser suhu yang disebarkan di seluruh tubuh dan transduser gerak di telinga bagian dalam. Juga sekelompok transduser untuk informasi lain. Efektor adalah suatu peranti yang dapat diarahkan oleh suatu sinyal di medium untuk membuat sesuatu terjadi di medium lain, untuk membengkokkan lengan, menutup pori, mengeluarkan cairan, menimbulkan bunyi. Di dalam komputer ada batas yang rapi antara dunia luar dan kanal-kanal informasi. Peranti masukkan misalnya tombol papan ketik, tetikus, mikrofon, kamera, televisi, semuanya mentransduksi informasi ke medium yang sama. Medium elektronik di mana bit transmisikan ditransmisikan. Komputer bisa transducer internal juga. Misalnya transducer suhu yang menginformasikan kepada komputer bahwa dia kepanasan, atau transducer yang memperingatkannya akan kejanggalan dalam pasokan daya, tapi hal-hal itu digolongkan sebagai peranti masukan karena mengambil informasi dari lingkungan, dineral, dan memasukkannya ke medium pengolahan informasi bersama. Teorinya rapi jika kita bisa mengisolasi seluruh informasi dari peristiwa luar di suatu sistem saraf tubuh, sehingga semua interaksi penting terjadi dengan transducer dan efektor yang teridentifikasi. Pembagian kerja yang dimungkinkan olehnya sering sangat mencerahkan. Pertimbangan kapal dengan roda kemudi yang letaknya jauh dari kemudi yang dikendalikannya. Kita bisa menghubungkan roda kemudi dan kemudi menggunakan tali atau rantai sepeda dan kir, tali kawat dan katrol, atau dengan sistem hidrolik berupa selang tekanan tinggi yang dipenuhi minyak atau air atau whisky. Dengan satu cara, sistem-sistem itu mentransmisikan energi menuju kemudi yang dipasok oleh jurumudi dengan memutar roda kemudi. Atau kita bisa menghubungkan roda kemudi dengan kemudi tanpa suatu apapun kecuali beberapa kali kabel tipis yang dilalui oleh sinyal elektronik. Kita tidak harus mentransduksi energi, hanya informasi tentang kemana jurumudi ingin kemudinya mengarah. Kita bisa mentransduksi informasi dari roda kemudi menjadi sinyal di satu ujung yang memasukkan energinya secara lokal di ujung lain dengan efektor sejenis motor. Kita juga bisa menambahkan pesan umpan balik yang ditransduksikan di ujung motor kemudi dan dikirim untuk mengembalikan berat putaran roda kemudi sehingga si jurumudi dapat merasakan tekanan air di kemudi yang bergerak. Umpan balik seperti itu belakangan ini jadi standar dalam sistem power steering mobil, tapi belum ada pada masa-masa awal power steering sehingga menimbulkan bahaya. Jika kita memilih jenis sistem seperti itu, sistem di sinyal murni yang mentransmisi informasi dan hampir tanpa energi, maka tidak ada perbedaannya sama sekali entah sinyalnya elektron yang melewati kabel atau foton yang melewati serat kaca atau gelombang radio yang melewati ruang hampa udara. Dalam semua kasus, yang paling penting adalah bahwa informasinya tidak hilang atau melenceng karena jeda waktu antara perputaran roda dan peralihan kemudi. Itu juga
syarat utama dalam sistem transmisi energi. Sistem-sistem yang menggunakan tautan mekanis seperti rantai atau tali kabel atau selang. Itu mengapa pita elastik tidak sebagus kabel yang tak dapat diregangkan, meski sama-sama bisa menyampaikan informasi, dan mengapa minyak yang tak termanfaatkan lebih baik daripada air di sistem hidrolik. Dalam mesin-mesin modern, cara ini memungkinkan untuk mengisolasi sistem pengontrol dari sistem yang dikontrolnya, sehingga sistem kontrol bisa langsung dipertukarkan tanpa ada fungsi yang hilang. Pengendali jarak jauh, remote control, standar perangkat elektronik adalah contoh gamblang sistem ini. Begitu pula sistem pengapian elektronik menggantikan tautan mekanis lama, dan peranti berbasis chip komputer lainnya dalam mobil. Sampai taraf tertentu, kebebasan yang sama dari media tertentu adalah ciri sistem saraf hewan yang bagian-bagiannya dapat dipisah-pisah secara cukup tegas menjadi efektor dan transducer periferal, juga jalur-jalur transmisi pranata. Satu cara menjadi tuli, misalnya, adalah kehilangan saraf pendengaran akibat kanker. Bagian-bagian telinga yang peka bunyi masih utuh, tapi transmisi hasil kerjanya ke otak terganggu. Saluran yang hancur itu kini dapat digantikan oleh mata rantai prostetik, kabel mungil yang terbuat dari bahan berbeda, kawat seperti komputer standar. Karena ujung kabel dapat disesuaikan dengan bagian organ sehat yang ada, sinyal pun bisa melaluinya, pendengaran pun kembali. Tidak penting sama sekali medium transmisinya apa, sepanjang informasi dapat lewat tanpa kurang suatu apapun ataupun terdistorsi. Bagaimanapun, gagasan teoritis yang penting ini kadang-kadang mengarah ke kebingungan berat. Kebingungan yang paling menggoda dapat disebut mitos transduksi ganda. Pertama, sistem saraf mentransduksi cahaya, bunyi, suhu, dan seterusnya menjadi sinyal saraf, rangkaian-rangkaian impuls di dalam serat saraf. Dan kedua, di suatu tempat sentral khusus, sistem itu mentransduksi rangkaian-rangkaian impuls menjadi suatu medium lain, medium kesadaran. Itu yang dibayangkan Descartes, dan dia menyatakan bahwa kelenjar pineal, persis di tengah otak, adalah tempat transduksi kedua berlangsung menjadi medium akal budi yang non-fisik dan misterius. Hari ini, hampir tidak ada peneliti akal budi membayangkan adanya medium non-fisik seperti itu. Namun anehnya, gagasan mengenai transduksi kedua menjadi suatu medium fisik atau material di suatu tempat di otak yang belum teridentifikasi, terus memberdaya ahli-ahli teori yang tak waras. Mereka seolah-olah memilih atau melihat bahwa karena aktivitas periferal di sistem saraf hanyalah kepekaan, pasti ada sesuatu tempat yang lebih sentral di mana kesadaran diciptakan. Lagi pula, bola mata hidup yang tak terhubung ke otak tidak dapat melihat, tidak punya pengalaman visual yang sadar, sehingga semua itu mesti terjadi kemudian ketika X yang misterius ditambahkan ke kepekaan semata demi menghasilkan kesadaran. Alasan tahan lamanya daya tarik gagasan itu tak sukar ditemukan. Orang tergoda untuk membayangkan bahwa impuls saraf semata-mata tidak bisa menjadi bahan kesadaran, bahwa impuls itu membutuhkan penerjemahan, entah bagaimana, menjadi suatu yang lain. Kalau tidak, sistem saraf akan seperti sistem telepon tanpa ada seorang pun di rumah yang menjawab panggilan telepon, atau jaring televisi tanpa penonton, atau kapal tanpa jurumudi. Tampaknya harus ada suatu agen atau bos atau penonton untuk menyerap, mentransduksi segala informasi dan mengapresiasinya, kemudian mengemudikan kapal. Gagasan bahwa jejaring itu sendiri
karena strukturnya yang pelik sehingga memiliki kemampuan transformasi dan kapasitas untuk mengendalikan tubuh, dapat mengambil peran bos di lubuk terdalam sehingga mengandung kesadaran. Tampaknya gila juga awalnya, namun suatu versi klaim ini adalah harapan terbaik kaum materialis. Disinilah persisnya komplikasi yang merusak cerita tentang sistem saraf sebagai sistem pemrosesan informasi murni dapat dihadirkan guna membantu imajinasi kita dengan memberi sebagian tugas besar apresiasi kembali ke tubuh. Tubuh saya punya akal budinya sendiri. Alam rupanya telah membangun aparatus rasionalitas, tidak hanya di atas aparatus regulasi biologis, tapi juga darinya dan dengannya. Antonio Damasio de Socrates, Error, Emotion, Reason, and the Human Brain. Medium transfer informasi di sistem saraf adalah denyut elektrokimiawi yang beredar melalui cabang-cabang panjang sel saraf, bukan seperti elektron yang melesat di kabel dengan kecepatan cahaya, melainkan dalam reaksi berantai yang berjalan jauh lebih lambat. Urat saraf adalah semacam baterai panjang di mana perbedaan kimiawi di dalam dan di luar dinding sel saraf memicu aktivitas listrik yang kemudian menjalar di sepanjang dinding dengan kecepatan bervariasi jauh lebih cepat ketimbang paket-paket molekul yang dapat dikirimkan melalui cairan, tapi jauh lebih lambat ketimbang kecepatan cahaya. Di tempat-tempat sel saraf bertemu sel saraf lain, persimpangan yang disebut sinapsis berlangsung interaksi mikroefektor, mikrotransducer. Denyut listrik memicu lepasnya molekul-molekul neurotransmitter yang melintasi celah dengan difusi gaya lama. Celahnya sempit sekali dan lantas ditransduksi menjadi denyut listrik. Mungkin itu tampak seperti langkah mundur ke dunia kunci molekuler yang kuno, apalagi ketika diketahui bahwa selain molekul neurotransmitter, misalnya glutamat yang tanpa kurang lebih merupakan pelintas spin sinapsis netral serbaguna, ada beraneka rupa molekul modulator saraf yang kalau menemukan kunci di sel-sel saraf sekitar menghasilkan segala jenis perubahan sendiri. Apa kiranya yang tepat untuk mengatakan bahwa sel-sel saraf mentransduksi kehadiran molekul-molekul neuromodulator seperti transducer lain mengetahui kehadiran antigen atau oksigen atau panas? Jika demikian, maka ada transducer di setiap sambungan sistem saraf, menambahkan masukan ke arus informasi yang tengah dibawa oleh denyut listrik. Ada juga efektor di mana-mana mensekresikan neuromodulator dan neurotransmitter ke dunia luar. Seluruh tubuh sisanya yang menyebar untuk menghasilkan berbagai macam efek. Batas rapuh antara sistem pemrosesan informasi dan seluruh dunia sisanya, seluruh tubuh sisanya runtuh. Selalu jelas bahwa dimanapun ada transducer dan efektor, netralis medium atau keteralisan ganda suatu informasi atau suatu sistem informasi lenyap. Untuk mendeteksi cahaya misalnya, kita butuh sesuatu yang peka cahaya, sesuatu yang akan menanggapi foton secara cepat dan andal, memperkuat kedatangan foton menjadi peristiwa berskala lebih besar yang dapat memicu peristiwa-peristiwa lebih lagi. Protein
Fosfin adalah salah satu senyawa yang pekat cahaya semacam itu. Protein ini sudah menjadi bahan pilihan dalam semua mata alami, dari semut hingga ikan, hingga elang, hingga manusia. Mata buatan bisa menggunakan elemen pekat cahaya lainnya, tetapi tidak sembarangan bahan bisa. Untuk mengidentifikasi dan melumpuhkan antigen, kita perlu antibodi yang bentuknya tepat, karena identifikasinya adalah dengan metode lubang kunci. Ini membatasi pilihan bahan baku antibodi di antara molekul yang dapat terlihat menjadi bentuk-bentuk itu, dan sangat membatasi komposisi kimiawi molekul. Walaupun tidak sepenuhnya seperti yang diperlihatkan contohnya parites lisogim. Teorinya, setiap sistem pemrosesan informasi bisa dibilang terikat di kedua ujung. Komposisi fisik, transducer, dan efektor ditentukan oleh pekerjaan yang dilakukan. Di antara keduanya, segala sesuatu dapat dicapai oleh proses-proses yang netral medium. Sistem pengendali untuk kapal, mobil, penyulingan, minyak, dan artefak kompleks manusia lainnya bersifat netral medium. Asalkan medium yang digunakan dapat melakukan pekerjaan yang ada dalam waktu yang tersedia. Namun sistem pengendali saraf untuk hewan tak benar-benar netral medium. Bukan karena sistem pengendali hewan harus terbuat dari bahan tertentu guna menghasilkan semacam dengung atau aura istimewa, melainkan karena sistem itu telah berevolusi sebagai sistem pengendali organisme yang sudah dilengkapi sistem pengendali lain yang sangat terdistribusi. Sistem baru harus dibangun sesudahnya dan berkolaborasi erat dengan sistem terdahulu hingga menciptakan jumlah titik traduksi yang tak terbayangkan. Kita kadang dapat mengabaikan saling silang penetrasi medium yang berbeda-beda yang ada di mana-mana itu, seperti misalnya saat kita menggantikan jalur cepat saraf, misalnya syarat pendengaran dengan syarat prostetik, tapi hanya dalam eksperimen pemikiran sajalah kita dapat mengabaikan saling silang penetrasi secara umum. Sebagai contoh, ada kunci molekuler yang dibutuhkan untuk membuka lubang kunci yang mengendalikan setiap transaksi di antara sel saraf adalah molekul glutamat, molekul yang dopamin, dan molekul norepinefrin, antara lain. Tapi pada prinsipnya semua induk kunci dapat diganti. Artinya digantikan dengan sistem yang secara kimiawi berbeda. Lagi pula, fungsi kimiawinya bergantung kepada kecocokannya dengan lubang kunci, dan dengan demikian, dengan efek selanjutnya yang dipicu oleh kedatangan pesan menyala itu bukan yang lain, namun pembagian tanggung jawab di seluruh tubuh membuat pergantian lubang kunci praktis mustahil. Terlalu banyak pemrosesan informasi sehingga artinya penyimpanan informasi yang sudah letak dengan bahan-bahan khusus itu alasan bagus lain mengapa bahan itu penting dalam pembuatan akal budi. Jadi ada dua alasan bagus untuknya: kecepatan dan kehadiran transducer dan efektor yang ada di mana-mana di seluruh sistem saraf. Saya kira tidak ada alasan yang bagus lainnya. Pertimbangan-pertimbangan itu memberikan dukungan bagi suatu klaim menarik secara intuitif yang kerap diajukan oleh para kritikus fungsionalisme bahwa bahan akal budi sungguh penting. Kita tidak dapat membuat akal budi yang sentien dari chip silikon atau kabel dan kaca atau kaleng bir yang diikat dengan benang. Apa itu alasan untuk meninggalkan fungsionalisme? Tidak sama sekali. Justru alasan itu bergantung ke wawasan dasar fungsionalisme. Satu-satunya alasan mengapa akal budi bergantung kepada komposisi kimiawi mekanisme atau mediumnya adalah bahwa untuk melakukan tugasnya, mekanisme akal budi harus dibuat dari bahan yang cocok dengan tubuh yang sudah ada dan dikendalikan olehnya. Sebagai fakta sejarah biologis, fungsionalisme berlawanan dengan vitalisme dan bentuk-bentuk mistisme lain dalam hal sifat intrinsik berbagai bahan. Tidak ada rasa marah atau takut di dalam adrenalin.
sama hanya dengan tidak ada kebodohan di dalam sebotol whisky. Bahan-bahan itu persenya sama tak relevannya dengan mental sebagaimana bensin atau karbon dioksida. Sifat intrinsiknya hanya penting dalam hal pengaruh komposisi internalnya terhadap kemampuannya untuk berfungsi sebagai komponen sistem fungsi yang lain yang lebih besar. Fakta bahwa sistem saraf kita tak seperti sistem pengendali kapal modern, bukanlah sistem pengendali netral medium yang terisolasi. Fakta bahwa sistem saraf kita berefek dan bertransduksi di hampir setiap titik simpang, memaksa kita membayangkan fungsi-fungsi bagiannya dengan cara yang lebih rumit dan realistis. Pengakuan itu membuat hidup menjadi sedikit lebih sulit bagi filsuf akal budi fungsionalis. Ribuan eksperimen pemikiran filsuf termasuk cerita yang saya sendiri, Where Am I? 1978, mengeksploitasi intuisi bahwa saya bukanlah tubuh saya, melainkan pemilik tubuh. Dalam operasi transplantasi jantung, kita ingin menjadi penerima, bukan donor. Tapi dalam operasi transplantasi otak, kita ingin menjadi donornya. Kita ada bersama otak, bukan tubuh. Pada prinsipnya, sebagaimana diajukan oleh banyak filsuf, saya bahkan bisa menukar otak saya saat ini dengan otak lain, dengan menggantikan mediumnya sembari menyimpan pesannya saja. Saya dapat bepergian dengan teleportasi misalnya, sepanjang informasinya tersimpan sempurna. Pada prinsipnya, ya, tapi hanya karena orang akan mentransmisikan informasi tentang seluruh tubuh, tidak hanya sistem sarafnya saja. Orang tidak dapat merobek saya hingga terpisah dari tubuh saya, meninggalkan pinggiran yang rapi dan manis seperti yang sering diandaikan para filsuf. Tubuh saya mengandung saya sebanyak-banyaknya, nilai, bakat, memori, kecenderungan yang membuat saya menjadi saya, sebagaimana yang dilakukan oleh sistem saraf saya. Varian dualisme tubuh dan akal budi Descartes yang tersohor itu membentang melampaui akademia, masuk ke dalam pemikiran sehari-hari. Para atlet sudah siap jiwa raga dan tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Itu hanya di pikiranmu. Bahkan di antara kami yang telah bertempur melawan visi Descartes, ada kecenderungan kuat untuk memperlakukan akal budi, yaitu otak, sebagai bos sang tubuh. Nah, koda kapal ketika jatuh dalam cara berpikir standar itu, kita mengabaikan suatu alternatif penting, memandang otak demikian akal budi sebagai salah satu organ di antara organ lainnya. Parabot kendali yang baru-baru saja yang fungsinya tidak dapat dipahami dengan baik sampai kita melihatnya bukan sebagai bos, melainkan sebagai satu lagi pelayan yang agak lebih rewel, kepentingan tubuh yang menaungi dan memberinya bahan bakar dan memberi makna pada aktivitasnya. Perspektif yang berlandaskan sejarah atau evolusi itu mengingatkan saya akan perubahan yang telah melanda Oxford selama 30 tahun sejak saya menjadi mahasiswa. Dulu para don berwenang, sedangkan para bendahara dan birokrat lain dan seterusnya hingga wakil rektor bertindak berdasarkan bimbingan don dan atas perintah don. Dewasa ini, para don, seperti rekan-rekan sejawat mereka di fakultas-fakultas Universitas Amerika, berperan lebih seperti karyawan yang dipekerjakan oleh administrasi pusat, namun di mana universitas memperoleh maknanya. Dalam sejarah evolusi, perubahan serupa merambat di seluruh administrasi tubuh kita. Tubuh kita, seperti para don Oxford, masih memiliki kuasa keputusan atau kemampuan untuk memberontak bila administrasi pusat bertindak dengan cara yang melawan dengan sentimen politik tubuh. Kita lebih sukar berpikir fungsionalistik tentang akal budi kalau tak lagi menyamakan akal budi dan otak dan membiarkannya menyebar ke bagian tubuh yang lain. Tapi kompensasinya luar biasa besar. Fakta bahwa sistem pengendali kita tak seperti sistem pengendali kapal dan lainnya begitu tak terisolasi memungkinkan tubuh kita sendiri karena berbeda dari sistem saraf yang disimpannya, menaungi banyak kebijakan yang kita eksploitasi dalam perubahan keputusan sehari-hari.
Friedrich Nietzsche melihat itu sejak lama dan mengajukan argumennya dengan semangat menyala-nyala yang khas dalam Also Sprach Zarathustra, bagian yang secara tepat diberi judul tentang para pembenci tubuh. Tubuh adalah aku dan jiwa, demikian kata sang anak, dan mengapa kita tidak bicara seperti anak kecil, tapi yang tercerahkan dan tahu berkata, aku seutuhnya tubuh yang tidak lebih, dan jiwa hanyalah sepatah kata untuk sesuatu tentang tubuh. Tubuh adalah alasan besar, suatu kemajemukan dengan satu arti, perang dan damai, gembala dan dombanya. Satu alat tubuhmu adalah nalar kecilmu, saudaraku, yang engkau sebut roh, alat dan mainan kecil nalar besarmu, di balik pemikiran dan perasaanmu. Saudaraku, ada penguasa yang perkasa, orang bijak yang tak dikenal, yang disebut diri. Di dalam tubuhmu, dia bersemayam, dialah tubuhmu. Dia lebih banyak nalar dalam tubuhmu ketimbang di dalam kebijaksanaanmu yang terbaik. Evolusi mewujudkan informasi di setiap bagian organisme. Balin paus mengandung informasi tentang makanan yang disantapnya dan medium cairan tempat menemukan makanannya. Sayap burung mengandung informasi tentang medium tempat sayap bekerja. Kulit bunglon lebih dramatis lagi, membawa informasi tentang lingkungan sekitarnya. Jeroan dan sistem hormon hewan mengandung banyak informasi tentang dunia tempat leluhurnya hidup. Informasi itu tidak harus disalin ke dalam otak, tidak harus direpresentasikan dalam struktur data di dalam sistem saraf, namun informasi itu dapat dieksploitasi oleh sistem saraf yang dirancang untuk mengandalkan atau mengeksploitasi informasi itu di sistem hormon, sebagaimana dia dirancang untuk mengandalkan atau mengeksploitasi informasi yang tersimpan di tangan, kaki, dan mata. Jadi ada kebijaksanaan khususnya tentang preferensi yang tersimpan di seluruh tubuh sisanya. Dengan menggunakan sistem tubuh lama sebagai semacam papan pantul atau audien yang reaktif atau kritis, sistem saraf pusat dapat dipandu, kadang-kadang dibujuk, kadang-kadang dipaksa menuju kebijakan-kebijakan yang bijaksana. Pada dasarnya menyerahkannya kepada pilihan tubuh agar adil. Bagi Descartes, tua yang malang, kita mesti mencatat bahwa bahkan dia melihat setidaknya secara buram pentingnya kesatuan tubuh dan akal budi. Melalui perasaan nyeri, amarah, dahaga, dan seterusnya, alam juga mengajarkan bahwa saya hadir bagi tubuh saya tidak semata-mata dengan cara sebagaimana pelaut hadir bagi kapalnya, tapi bahwa saya berkelindan erat dan bisa dikatakan terjalin rapat dengannya sedemikian rupa sehingga saya merupakan sesuatu yang tunggal dengannya. Meditasi 6. Kalau segalanya berjalan dengan baik, harmoni meraja dan berbagai sumber kebijaksanaan di dalam tubuh bekerja sama demi semuanya, tapi kita semua terlalu akrab dengan konflik-konflik yang dapat memicu celetukan. Tubuh saya punya akal budi sendiri. Rupanya kadang-kadang menggoda sekali untuk menggabungkan saja beberapa informasi yang terkandung. Itu menjadi satu akal budi yang terpisah. Mengapa? Karena tubuh terorganisasi sedemikian rupa sehingga terkadang dia menciptakan pemisah-pemisah yang cukup mandiri, menimbang preferensi, membuat keputusan, menerapkan kebihakan yang bersaing dengan akal budi Anda. Pada waktu seperti itu, perspektif Kartesan diri sebagai dalang yang susah payah mencoba mengendalikan tubuh sebagai wayangnya yang liar sangatlah kuat. Tubuh kita dapat membongkar keras rahasia yang susah payah kita simpan, misalnya dengan bersemu merah atau gemetar atau berkeringat. Tubuh dapat memutuskan bahwa terlepas dari rencana kita yang tergelar rapi, sekarang adalah saat yang tepat untuk hubungan seks, bukan diskusi intelektual, lalu mengambil langkah-langkah memalukan dalam rangka persiapan kudeta. Dalam kesempatan lain yang membuat kita semakin menderita dan frustasi, tubuh dapat menolak segala upaya kita sendiri untuk mengajaknya melihat terlibat dalam kegiatan seksual. Maksa kita meningkatkan volume, menekan tombol, mencoba segala cara
bujuk rayu gila-gilaan untuk memujuk tubuh. Namun jika sudah upaya akal budinya sendiri, mengapa tubuh kita terus mengakuisisi akal budi tambahan, akal budi kita? Tidakkah satu akal budi per tubuh sudah cukup? Tidak selalu, seperti yang telah kita lihat. Akal budi berbasis tubuh lama telah melakukan pekerjaan solid dalam menjaga nyawa dan organ kita selama miliaran tahun, tapi dia relatif lambat dan kasar dalam memilih. Untuk keterlibatan yang lebih canggih dengan dunia diperlukan akal budi yang lebih cepat dan masa depan lebih banyak dan lebih baik. Ya, demikian sahabat-sahabat John, itulah teks-teks dari tubuh dan akal budi bab 3 dari buku Ragam Akal Budi. Terima kasih, semoga audio buku ini bermanfaat. Sampai jumpa di audiobook lainnya.